Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi semester 2 Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran Hewan. Nama saya Arfan Sarehan Rahman Putra dengan NIM 2109511088 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media biakan. Media biakan atau media pertumbuhan adalah media yang terbuat dari berbagai nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme yang akan dikembangbiakan pada media tersebut. Media biakan dapat diatur komposisinya guna menyesuaikan keadaan media yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Media terdiri atas campuran zat-zat hara atau nutrien yang digunakan untuk membiakan mikroba. Media terdapat bermacam-macam yang dapat digunakan untuk isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan penghitungan jumlah mikroba maupun transport spesimen dari satu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Nah, mikroorganisme yang dibiarkan di sini memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang rakit untuk menyusun komponen sel. Lalu mereka di sini akan berkembang biak sehingga dapat dilihat sifat-sifatnya seperti koloninya dan juga sifat biokimia lainnya atau reaktivitas terhadap uji-uji biokimia lainnya sehingga dapat dihasilkan suatu pengamatan dari media biakan tersebut. Di sini ada beberapa faktor-faktor pertumbuhan bakteri. Yang pertama di sini ada tingkat keasaman atau pH. Nah, kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan juga pH sekitar 4,6 hingga 7,0. pH tersebut adalah pH kondisi optimum dalam pertumbuhan bakteri. Sedangkan kapang atau kamir atau jamur tumbuh pada pH yang lebih rendah lagi. Namun ada beberapa bakteri, seperti contohnya Vibrio, membutuhkan pH alkali sekitar 8 hingga 10 untuk dapat tumbuh optimal. Yang kedua di sini ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Nah, di sini bisa dikelompokkan menjadi 5 kriteria. Yang di sini adalah psikrofil. Psikrofil tumbuh di dalam keadaan yang sangat dingin. Lalu di sini ada juga mesofil. Mesofil adalah bakteri-bakteri yang dapat tumbuh dari suhu 10 derajat hingga suhu normal sekitar 45 derajat. Lalu yang kedua adalah termofil. Termofil dapat tumbuh dari suhu 40 hingga 70 derajat. Lalu di sini ada hipertermofil, yaitu bakteri yang dapat tumbuh dari 65 derajat hingga sekitar 95 derajat. Yang terakhir di sini adalah hipotermofil. Di sini hypertermofil juga ada juga yang dapat tumbuh dari kisaran 90 derajat hingga 110 derajat. Lalu yang ketiga di sini ada nutrisi. Nah, dari nutrisi ini lalu di sini ada nutrisi. Unsur-unsur yang diperlukan dalam pertumbuhan mikroba dalam media, yaitu ada air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin, mineral, dan juga gas. Bakteri peka terhadap kekeringan, sehingga perlu air yang cukup, sehingga kondisi tetap selalu lembab. Untuk sumber karbon, dapat digunakan senyawa karbon sederhana, seperti karbon dioksida, ataupun metana, atau senyawa karbon kompleks lainnya, misalnya glukosa, laktosa, sukrosa, dan lain sebagainya. Senyawa nitrogen dapat berasal dari senyawa nitrogen sederhana seperti amonia atau nitrogen yang lebih kompleks seperti pepton atau asam amino. Mineral yang sering dibutuhkan oleh mikroba dalam media adalah kalium, magnesium, natrium, zinc, fosfor, sulfur, dan juga klorida. Beberapa bakteri membutuhkan vitamin seperti vitamin K. Contohnya adalah Bacteroides melanogaster dan juga gas tertentu seperti Gonococcus yang membutuhkan CO2. Lalu yang keempat di sini ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan pertumbuhan
kebutuhan akan oksigen. Mikroba dapat dibedakan atas 4 kelompok, yaitu aerob, yaitu mikroba yang akan mati atau butuh oksigen untuk hidup. Yang kedua di sini adalah anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen dan bisa mati juga karena ada oksigen. Yang ketiga di sini adalah anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Yang terakhir di sini adalah mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Lalu di sini yang terakhir adalah tekanan osmotik. Suatu tekanan osmotik akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmotik lingkungan lebih besar, sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik lingkungan lebih kecil, akan menyebabkan sel membengkak dan juga mengakibatkan rusaknya sel. Di sini ada macam-macam media berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, media dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu padat, semi padat, dan cair. Media padat di sini mengandung banyak agar atau zat pemadat lainnya, kurang lebih 15% atau lebih agar, sehingga media menjadi padat. Media ini dapat dibedakan 3 jenis menurut wadahnya, yaitu media tegak, miring, dan juga lempeng. Nah, berdasarkan posisinya juga, media padat bisa dibedakan menjadi 2 kategori di sini. Yang pertama ada agar slant atau agar yang dimiringkan, dan juga agar plate yang ditaruh di dalam piring Petri atau Petri plate yang rata. Media tegak biasanya digunakan untuk melihat motilitas suatu bakteri. Dan agar plate biasanya digunakan untuk melihat bentuk koloni dan juga sensitivitas terhadap media-media tertentu. Nah, di sini ada media semi padat, yaitu media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya untuk menjadi padat, kurang lebih 0,3% hingga 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan juga tidak begitu cair. Media ini biasa digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air, hidup anaerobik, dan juga untuk melihat motilitas suatu mikroba. Lalu di sini ada media cair. Media cair adalah media yang tidak ditambahi bahan pemadat, sehingga medianya menjadi cair. Media ini umumnya tidak bisa digunakan untuk melihat pertumbuhan bakteri. Dan biasanya media cair ini hanya digunakan untuk pembenihan atau pemberian nutrisi sebelum pada akhirnya bakteri dibiarkan dalam kultur padat. Contoh media cair yaitu ada media kaldu atau broth, media alkali pepton, dan 7H9, dan juga yang lainnya. Nah, di sini ada juga macam-macam media berdasarkan komposisinya, yaitu ada media alami. Media alami adalah media yang komposisinya tidak diketahui secara pasti dan langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Contohnya yaitu ada tomato juice agar atau agar jus tomat, dan juga ada agar darah atau blood agar. Yang kedua adalah semi-sintetis. Media ini disusun dari kedua bahan alami dan juga sintetis. Contohnya di sini adalah kaldu nutrisi yang disusun dari pepton, kaldu daging, dan juga aquades. Yang ketiga yaitu adalah media yang sintetis atau media yang sepenuhnya disusun dari senyawa kimia yang takarannya diketahui secara pasti. Contohnya yaitu yang paling umum diketahui adalah agar McConkie. Di sini ada pula media berdasarkan fungsinya, yaitu ada yang pertama adalah media umum. Media umum ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya di sini adalah blood agar atau agar darah. Yang kedua adalah media diferensial. Media diferensial adalah media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lainnya. Pada media ini digunakan satu bahan yang digunakan membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus
sehingga dapat dibedakan. Contohnya adalah media McConkey agar seperti yang di sini. Lalu ada juga media Klinger iron agar dan juga triple sugar iron agar atau TSI. Lalu di sini ada media transport. Media transport adalah media yang digunakan untuk membawa spesimen dari suatu tempat ke tempat lainnya, agar mikroba yang ada di dalamnya tetap terjaga kehidupannya. Contoh media transport ada beberapa, yaitu media Stuart, yang merupakan media yang digunakan untuk transport kuman perut atau gram negatif. Yang kedua ada media amies, media Carey and Blair, dan juga media alkali pepton, seperti yang ada di gambar. Yang selanjutnya di sini ada media kombinasi. Media kombinasi ini dapat berupa media yang diperkaya seperti trypticase soy agar maupun media yang diperkaya seperti trypticase soy agar yang diberi darah domba. Seperti pada gambar di atas, yang kiri adalah trypticase soy agar yang tidak diperkaya dan yang kanan adalah trypticase soy agar yang diberi 5% darah domba. Lalu di sini ada media selektif. Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba lainnya terhambat. Contohnya adalah McConkey agar. Lalu di sini ada media yang diperkaya. Media diperkaya dirancang untuk pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Media yang diperkaya adalah media yang ditambahkan zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup agar dapat tumbuh dengan baik. Contohnya adalah bakteri Gonococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus akan lebih baik tumbuh dalam media yang diperkaya. Baik, sekian video penjelasan media pertumbuhan bakteri dan jamur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga para penonton di sini bisa tetap dalam keadaan yang sehat di keadaan pandemi ini. Terima kasih.